Oh ya, kita udah tunggu dulu. Kembali bersama kami dalam Beranda Properti Espresso dan lantai telepon 02151555111 terbuka untuk Anda yang akan berkomentar. Kita bicara mengenai waspada dan cermat memilih KPR. Ini penting buat Anda yang ingin mengajukan KPR tapi mungkin masih bingung karena tergiur dengan banyaknya promosi yang ditawarkan oleh perbankan, atau mungkin Anda masih bingung apa yang harus dipersiapkan ya kalau ingin mengajukan misalnya kredit untuk KPR. Nah, tadi nih menanggapi survei yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch bahwa kan sebenarnya yang pertama adalah besarnya cicilan yang paling diperhatikan ya oleh masyarakat secara umum. Kalau dari Pak Supertoping bagaimana menanggapi mengenai hasil survei ini? Kalau menanggapi hasil survei ini Mbak ya, biasanya kan kalau memang mereka pada saat mengajukan KPR memang ini pertimbangannya. Tapi kalau ekspektasinya mereka itu biasanya pergi ke bank itu mereka berharap itu di-approve. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Tapi kan di-approve dan tidaknya itu ada syarat-syarat tertentunya ya. Ada syarat-syarat tertentu. Nah di situ mereka kan jadi price taker tuh. Yeah. Nah misalnya ada satu, mereka udah milih nih, aku kepengen rumah yang ini nih. Yeah. Nah dia kan nggak pembeli sendirian, di situ ada beberapa kompetitor dia yang kepengen membeli di situ. Jadinya dia pada saat waktu mempertimbangkan ini, dia agak lemah karena ekspektasi dia biar di-approve. Nah di sini pada saat dia sudah di-approve, nanti pada saat proses berjalan bunga fixnya udah habis seperti yang dibilang Pak Indras tadi, tiba-tiba berlaku floating. Nah mereka itu mungkin di situ baru mengalami kekecewaan. Mulai makin terasa nih sakitnya mencicil nih di situ tuh, karena budgetnya mereka kan makin sempit tuh, budget untuk dikonsumsi. Karena sudah ada prediksi budget sekian, tapi karena ada floating rate tadi ya di tahun kedua, jadi berubah lagi budgetnya. Nah di situ kalau dalam hal itu ya mungkin seharusnya memang konsumennya ya yang harus lebih proaktif gitu untuk mempertanyakan pihak bank, karena pihak bank kan biasanya udah langsung menginformasikan, udah membuat beberapa brosur, tapi untuk in-depth-nya kan mereka lebih cenderung ya biar di-approve aja. Artinya misalnya kalau saya ingin mengajukan kredit untuk KPR, nah apa nih yang harus dipersiapkan nih sebagai masyarakat yang awam gitu? Kalau dari Pak Tobing ada saran-saran nggak? Kalau untuk saran untuk mempersiapkan ke situ ya Mbak, kalau yang pertama sih saran saya ya rajin browsing ya Mbak. Rajin browsing. karena kalau sekarang itu kalau tanya paman Google, karena kalau sekarang itu kita browsing tuh ya mulai dari blog, mau situs-situs. Artinya apa sih harus kita perhatikan gitu loh Pak Tobing? Yang pertama sih kemampuan kita ya Mbak ya, kemampuan kita itu kalau misalnya tiba-tiba bank biasanya kan melakukan ini tuh analisis dulu, visible nggak nih dia ini kita kasih kredit sebesar ini. Nah misalnya dia udah terpotong budget dia untuk membayar cicilan untuk rumah. Nah kalau ternyata dia tiba-tiba masih ada cicilan untuk mobil, cicilan untuk kredit card, dan misalnya tiba-tiba ada gaya hidup tertentu yang harus dikorbankan karena duit dia udah terpotong sebagian. Nah ini yang harus dipertimbangkan, sudah siap belum ke situ? Karena kalau belum siap ya level kebahagiaan dia itu berturun lah, berkurang. Harus ditunda dulu ya. Iya, tapi memang gini ya, kalau saya lihat